Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu mantiq, yakni ilmu logika yang tertulis di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun pada bab ke-24. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang terhormat Ibu Dr. Christina Imron, LC MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi naskah bahasa Arab. Dan saya sendiri sebagai mahasiswa yang diampu, nama saya Zafira Syarafina dengan NIM 2130 211002. Toyib, masuk ke dalam pembahasan kita. Ini merupakan bagan atau peta pemikiran yang saya buat dari membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun pada bab 24 tentang ilmu mantiq. Dimulai dari al-aslu fil idrak, yakni asal-usul kesadaran yang diperoleh melalui al-hawasul khamis, panca indera. Kita ketahui bahwa panca indera yang dimiliki manusia dan hewan itu sama. Al-insan wal hayawan sama-sama memiliki mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Namun tentunya terdapat perbedaan dalam menafsirkan apa yang diperoleh panca indera tersebut. Oke, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail apa saja yang telah dijelaskan Ibnu Khaldun di dalam bab 24 ini. Pada bagian keseluruhan di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai asal-usul dari kesadaran, yakni diperoleh dari panca indera. Namun, pembeda antara hewan dan manusia itu dalam menafsirkan apa yang diperoleh panca inderanya. Al-insanu kulliyat, utuh, sedangkan al-hayawanu juz'iyat, tidak utuh. Jadi, contoh sederhananya angin. Kita, manusia dan hewan sama-sama tahu dan bisa merasakan adanya angin. Namun secara wujud, kita dan hewan juga sama-sama tidak bisa melihat wujud angin. Akan tetapi, kita manusia mengetahui secara komprehensif bagaimana angin bisa datang, pengaruh angin laut, pengaruh angin ke barat, ke timur, pasang naik dan pasang surut. Kita manusia mengetahui hal tersebut. Hewan tidak. Makanya dikatakan hewan itu mahsusat, hanya memahami yang wujud, menggunakan instingnya. Sedangkan kita manusia mahsusat wa maqulat, memahami yang nampak, lalu mampu berpikir dari apa yang nampak tersebut. Dari situlah letak ilmu mantiq. Kita menggunakan logika kita untuk mengetahui, untuk membedakan litafriq, fikrus sahih wal fikrul fasid, pemikiran yang benar dan pemikiran yang salah. Pada bab ke-24 ini, Ibnu Khaldun juga menyebutkan bahwa salah satu pembeda manusia dan hewan itu adalah anggukan universal. Manusia itu menyepakati hal-hal wajib atau pokok. Contoh sederhana, kita melihat nenek-nenek atau kakek-kakek ingin menyeberang jalan. Di seluruh belahan dunia pasti sepakat bahwa membantu nenek-nenek atau kakek-kakek tersebut merupakan suatu kebaikan. Kita tidak memerlukan agama, ras, bahkan suku untuk menolong nenek atau kakek tersebut, hanya mengandalkan nilai kemanusiaan. Nah, di situ ilmu mantiq. Litafriq, untuk membedakan. Nah, contoh lain lagi, membuang sampah pada tempatnya. Sama, di seluruh belahan dunia pasti menyepakati bahwa membuang sampah sembarangan itu hal yang salah. Contoh lain lagi, mencuri. Di seluruh belahan dunia juga menyepakati bahwa hal tersebut itu tidak baik. Tidak perlu bicara agama, ras dan suku, semuanya menyepakati hal tersebut. Itulah yang disebut anggukan universal. Abstraksi-abstraksi ataupun konsepsi-konsepsi yang benar akan representatif, mewakili suatu perkara atas perkara lainnya. Maka, dengan mantiq atau logika ini, kita mampu membedakan mana fikrus sahih dan mana fikrus fasid. Untuk kategori fikrus sahih yang kita ketahui dari Ibnu Khaldun ini, bahwa fikrus sahih pada hakikatnya merupakan hidayatullah, hadiah dari Allah untuk kita manusia memperoleh hakikat-hakikat ataupun perspektif-perspektif yang ada.
taswirul mahiyat, sehingga mencapai al-husulu ala kulliyat, kesepakatan universal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ilmu mantiq. Di sini Ibnu Khaldun juga menyebutkan Aristu sebagai tokoh dalam ilmu logika ini. Aristu ini dikenal sebagai Aristoteles, yang disebutnya sebagai mu'alimul awal, guru pertama. Aristoteles ini menulis Kitabun Nas, buku nas atau naskah atau teks yang dibaginya lagi menjadi 8 buku. Jadi 8 buku ini membahas mengenai ilmu logika. Yang pertama buku Makulat, yang kedua Ibarah, ketiga Qiyas, keempat Burhan, kelima Jadal, keenam Safsatah, ketujuh Khitabah, kedelapan Asyir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu mantiq dari Muqaddimah Ibnu Khaldun pada bab 24 ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.